Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama kita berada di mesbah doa pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Masuk di hadiratnya, mengalami Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat saat ini. Betapa hati kami rindu untuk melihat di mana mesbah doa ini banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Tuhan dan datang menyembah Tuhan. Sebab itu datanglah kerajaan-Mu Tuhan dan jadilah kehendak-Mu atas mesbah doa pada malam hari ini. Sama seperti di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Melakukan kehendak
Bukakanlah isi hatimu, bukakanlah Tuhan. Nyatakan isi hatimu, biar ku melakukan kehendak-Mu. Tuhan, biar ku melakukan, biar ku melakukan kehendak-Mu. Tuhan, biar kami melakukan, biar ku melakukan kehendak-Mu. Tuhan, Hinayana lama sando, haleluya, bawa kami mengalami hadirat-Mu lebih lagi ya Tuhan. Mari sembah Tuhan lebih lagi. Hinayana lama sando, Hinayana lamo, biar kami melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Hiara lama sande, haleluya. Mari angkat tangan di hadirat-Nya, tanda berserah akan hadirnya. Hiara lama sando, si kiara lama sane. Hadirat-Mu memulihkan, hadirat-Mu menyembuhkan, hadirat-Mu membangkitkan kembali gairah akan Engkau. Kuriara lama sando, kami bersyukur, kami percaya. Hinayana lama sandi ya Tuhan Yesus. Oratakara lama sekarakara, oratakara lama sande, hiratakara lamo. Hinayara lama sando, sungguh mulia pribadi-Mu ya Tuhan. Hinayara lama sande, kuriara lama sando. Izinkan kami untuk masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu. Haleluya. Kami masuk dengan kekuatan yang daripada-Mu. Selalu Tuhan menjawab doa, dan Dia
Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Ia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Ia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Ia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Ia jadikan semua. Mari sama-sama naikkan pujian lebih dari Allah. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Ia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Ia jadikan semua. Ku kan melihat Ia jadikan semua. Ku kan melihat Ia jadikan semua. Thank you Jesus. Engkau menjadikan baik segala sesuatu sungguh amat baik. Dan Engkau buat semuanya indah pada waktunya. Tuhan, terima kasih buat kesempatan
Kami boleh kembali melayani di dalam mezbah ini. Kami boleh datang kembali kepadamu ya Tuhan. Biar setiap kami Tuhan dapat berjumpa dengan Tuhan. Dapat kembali mendengar suara Tuhan. Dan akan membawa dampak dalam kehidupan kami. Dalam keluarga kami. Dalam orang-orang yang ada dalam sekitar kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Biar kebenaran firman-Mu saat ini dapat kami dengarkan, dapat kami pahami, dapat kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Berjumpa kembali dalam mezbah pada malam hari ini. Bagaimana kabar saudara? Saya harapkan kabar yang baik, kabar yang sehat semuanya, sehingga saudara dapat memaksimalkan kehidupan saudara di dalam Tuhan. Nah, hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan istri saya. Nanti kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita itu hidup bisa berdampak. Karena panggilan saudara dan saya adalah supaya hidup kita ini bisa berdampak bagi orang lain. A call to impact. Jadi hidup kita ini ada panggilan Tuhan supaya hidup kita berdampak. Kita nanti akan membaca dari 1 Tawarikh 4 ayat 9 dan 10. Nanti saya minta istri saya untuk membacakannya. Silakan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat selanjutnya. Yabes berseru kepada Allah, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Ini satu doa yang singkat. Bagaimana Yabes ini berseru kepada Tuhan. Dan dikatakan di sana Tuhan itu mengabulkan permintaannya itu. Allah mengabulkan permintaan yang kelihatannya singkat, simpel. Doa yang kecil tapi berkatnya besar. Yang mau katakan amin. Saudara bisa sambil chat di situ ya. Supaya juga saudara mendapatkan berkat-berkat yang besar dalam hidup saudara. Nah, secara khusus saya tidak akan berbicara tentang Prayer of Jabez ini karena sudah banyak buku maupun video yang dibuat tentang Prayer of Jabez ini. Tetapi kita bisa belajar prinsipnya. Bagaimana hidup kita ini bisa berdampak bagi orang lain. Pertanyaannya begini, kenapa sih Yabez ini sampai berdoa demikian kepada Tuhan Allah Israel? Kita melihat dari perikop yang kita baca bahwa nama Yabez itu sendiri bukanlah arti yang bagus. Nama Yabez itu diberikan oleh ibunya sebab aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi kita kalau biasa melihat mengerti di dalam nama itu ada doa biasanya, ada harapan orang tua, ada doa dari orang tua yang memberikan nama kepada anak-anaknya. Itulah mengapa kalau di Jawa itu nama itu misalnya selamat gitu ya, biar selalu selamat di dalam kehidupannya, dalam perjalanan, selamat di sorga bahkan juga selamat di akhirat gitu ya. Untung gitu, supaya dia untung terus, bejo gitu, sama gitu ya. Ada doa di dalam sebuah nama. Nah, nama Yabez kalau artinya itu adalah kesakitan atau penderitaan, itu sesuatu yang berbeda. Masa iya ibunya berdoa atau orang tuanya berdoa supaya anaknya demikian jadinya? Maka ketika nama itu dipanggil selalu dia akan ingat namanya kesakitan, penderitaan, bahkan mungkin hal-hal yang lebih buruk dari itu. Jadi
Mengapa Yabes itu dia berdoa sampai demikian? Itu penting untuk dimengerti latar belakang dari kelahiran dia. Mungkin ada di antara kita yang ada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, biasa-biasa saja. Tapi Yabes itu lebih minus, lebih lagi bahwa dia tidak diharapkan dia menjadi something karena dia itu nothing gitu ya kira-kira. Dan itu yang membuat dia duka yang mendalam, sedih. Sehingga dia itu berdoa kepada Tuhan. Itu penting untuk saudara mengerti, saudara pahami supaya kita sama-sama nih, apapun latar belakang saudara, kondisi saudara saat ini, tetapi ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, akan ada sesuatu yang berbeda. Bahkan seperti Yabes, dia ingin tuh supaya daerahnya diperluas. Dia tahu, dia itu tidak dianggap, dia itu tidak dilihat sebelah mata pun tidak. Sehingga kalau dia berdoa supaya diperluas daerahnya, itu adalah keinginan dia untuk hidupnya berdampak bagi banyak orang. A call to impact your life to everyone. Jadi kita belajar, Yabes ini tidak tinggal diam. Yabes ini berjalan dengan iman dan dia ingin hidupnya berdampak. Bukankah saudara dan saya dipanggil untuk memberi dampak? Seperti halnya garam, seperti halnya terang. Maka kita belajar dari kehidupan Yabes ini supaya hidup saudara juga bisa berdampak. Yang mau berdampak silahkan chat di situ supaya kita sama-sama berdampak bagi orang lain, berdampak bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Di dalam Lukas 12 ayat 48b dikatakan demikian, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Ini bukan sekedar great power seperti Spider-Man gitu ya, great responsibility. Tetapi ketika sesuatu diberikan lebih banyak, maka tuntutannya memang banyak. Dan itu Alkitabiah, sesuai dengan firman Tuhan katakan. Oleh karena itu ketika Yabes berdoa, dia enggak buat dirinya sendiri, karena dia tahu dia sudah biasa dengan namanya penderitaan, sakit penyakit. Bahkan namanya dia adalah sakit penyakit dan penderitaan itu. Tetapi ketika dia diberkati, dia tahu dia dituntut lebih banyak. Oleh karena itu saudara janji, ketika nanti saudara diberkati lebih banyak, ya saudara pakai secukupnya. Makan secukupnya seperti doa Bapa kami. Menikmati berkat Tuhan secukupnya. Sehingga hidup kita bisa berdampak bagi orang lain. Dan kita sama-sama nih menggenapi firman Tuhan, ada dampaknya. Kalau anak muda bilang ada jejak digitalnya gitu ya. Sehingga memang kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Dan itulah perlunya kita terus melekat kepada Tuhan. Amin. Supaya kita sama-sama nih, ketika kita hidup diberkati, berkat itu tidak menjauhkan kita dari Tuhan. Karena kita datang kepada sumber berkat, yaitu Allah kita, Tuhan kita yang sanggup mencurahkan segala berkat yang baik yang saudara butuhkan. Yohanes 15 ayat 5
Tolong istriku bacakan bagian ini, Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata dia sebagai pokok anggur dan saudara dan saya adalah rantingnya. Saudara boleh chat di situ. Saya adalah ranting. Kamu adalah ranting. Ketika ranting itu mencoba terpisah dari pokoknya, maka dia bisa kering dan lama-lama mati. Oleh karena itu ketika engkau diberkati dari Tuhan mendapatkan makanan dari pokok anggur itu, jangan coba lepas memisahkan diri dari pokok anggur itu. Supaya hidupmu berdampak lebih banyak lagi. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya hidup kita nanti bisa berdampak bagi banyak orang? Saya belajar dari kisah Yabes ini. Yang pertama, kita tahu Yabes tadi adalah orang yang tidak dianggap. Kalau ibunya sendiri, keluarga sendiri nggak menganggap dia, apalagi orang lain. Gitu ya. Jadi yang pertama, kita harus mempunyai new identity, identitas yang baru. Identitas dia yang lama, Yabes yang lama itu orang yang penuh dengan kesakitan, penderitaan. Tetapi saudara dan saya punya identitas yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mau merubah dari hidup yang biasa, ordinary people, kepada sesuatu yang extraordinary, itu dimulai dari mindset, pikiran. Harus berubah dari situ. Metanoia lebih dahulu, pikirannya berubah, harus memasukkan namanya identitas yang baru. Yang mau katakan amin. Jangan mau kita ini diberi label yang negatif, diberikan sesuatu yang akan membuat saudara itu drop, turun dan turun. Banyak orang kena mental health. Jiwanya terganggu, pikirannya terganggu, emosinya terganggu. Karena orang melabeli dia dengan sesuatu yang buruk. Di sekolah bisa dibully, dalam masyarakat bisa diasingkan, bisa dijauhi. Kenapa? Karena orang sudah melabeli dengan sesuatu yang buruk. Karena itu rubah mindset kita dari dalam. Sebagaimana di dalam Yohanes 1 ayat 12, istriku boleh tolong bacakan Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Jadi saudara dan saya ini adalah anak Allah. Saudara dan saya punya kedudukan, posisi, karena Allah itu dekat dengan saudara dan saya. Kita sebagai anak-anaknya, kita panggil dia Bapa. Kita nggak manggil Om. Kita nggak manggil seperti memanggil seorang yang jauh, tapi dia itu adalah Bapa kita. Identitas ini penting supaya saudara mengetahui kedudukan kita di dalam Tuhan. Kenakan identitas yang baru itu. Jangan izinkan kegagalan, sakit, penyakit, penderitaan justru membawa saudara semakin terpuruk, semakin menjauh dari Tuhan. Ingat kembali, saya adalah anak Allah. Tulis di dalam chat saudara, deklarasikan, pastikan engkau tahu, saya adalah anak Allah. Sampai saudara sadar bahwa semua kita punya privilege ini. Sebagai anak-anak yang bisa mewarisi
mendapatkan sesuatu dari Bapaknya. Dan Bapa yang kita punya adalah Bapa yang baik. Bukanlah Bapa yang tidak memperhatikan anak-anaknya. Nah saudara, bagian pertama tadi adalah rubah mindsetnya, masukkan identity kita, new identity kita, tangkap dan yakini itu. Sebab pada saatnya nanti itulah yang akan menjadi kekuatan dalam dirimu yang mengubahkan sekitarmu. Sebab Christ in you is the hope of glory. Tuhan Yesus yang ada dalam dirimu itu adalah pengharapan akan kemuliaan. Itu rubah mindset itu dari dalam. Di luar ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak kendala, banyak penderitaan. Dan memang bisa terjadi. Karena itu, step yang kedua, saudara dan saya harus berdoa dengan iman, berdoa dengan yakin, berdoa dengan sungguh-sungguh. Sebab Efesus 3 ayat 20, Efesus yang ketiga ayat 20, dikatakan di sana, silakan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Jadi ada kuasa yang bekerja dalam hidup saudara. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Hidup kita bukan hidup yang biasa. Ada kuasa Allah yang bekerja. Kuasa Tuhan yang mendrive saudara, sehingga hidupmu harus ada tujuan. Maka kita harus ingat ada tujuan Tuhan. Karena firman tadi katakan bagi Dialah. Memang bagi Dia. Semua yang saudara lakukan, entah saudara punya talenta, punya harta, punya kekayaan, punya apapun yang saudara miliki, itu tujuannya bukan sekedar untuk dirimu sendiri loh. Kalau Yabes dari nothing menjadi something, dia tahu. Dia ada calling. Karena tuntutannya lebih besar. Kalau Yabes menjadi Yabes yang biasa saja, ya dia hanya akan berkutat dengan dirinya sendiri. Dengan permasalahannya. Tapi ketika dia menjadi new Yabes, yang sudah berubah pola pikirnya, maka dia tahu greater power, greater responsibility. Dia harus memberkati orang-orang di sekitarnya, memberkati orang-orang yang dia lihat mungkin ada yang kekurangan dan sebagainya. Tujuan itu harus ada dalam hidupnya. Oleh karena itu dia berdoa. Karena Tuhan itu dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Saudara mau mendapatkan berkat Tuhan? Setelah berubah pola pikir kita, saudara berdoa dengan yakin. Toh doa itu gratis. Saudara bisa berdoa untuk hal-hal yang besar maupun hal-hal yang kecil, sama aja. Saudara mengucapkannya, saudara ada waktu untuk itu, maka lebih baik doakan hal-hal yang besar. Yang mau katakan amin. Jadi pastikan nih ketika nanti ada berkat datang, itu ada bagian yang saudara bisa nikmati. Seperti gembala kita bilang, ada roti, ada benih. Ada bagian yang saudara bisa sisihkan untuk nanti bisa ditabur untuk pekerjaan Tuhan dan untuk memberkati orang lain. Ada roti yang saudara bisa makan dan ada benih yang memang harus dipersiapkan untuk tuaian selanjutnya. Nah, ketika saudara sudah berdoa, ingatlah ada responsibility. Ada tanggung jawab. Karena itu, ketika daerahmu diperbesar, ada enlargement dalam teritorimu,
daerahmu, maka akan semakin besar tanggung jawabmu. Responsibility itu dari responsible, responsif gitu ya. Dan ability, ada kemampuan saudara untuk bertanggung jawab, saudara untuk menghandle berkat Tuhan. Karena itu supaya dipastikan tidak menyimpang, maka ikutin Matius 6 ayat 33. Fokus utama kita bukan mencari yang lain. Firman ini katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi untuk memastikan hidupmu tidak menyimpang nih, setiap kali engkau diberkati, engkau jangan melihat hanya berkatnya saja. Kembali kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya berdoa ketika hidupmu semakin diberkati, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Sebab itu berbahaya. Seperti halnya ranting terpisah dari pokoknya. Dia akan menjadi kering, layu, dan mati. Maka biar hidup kita terus melekat, terus mencari Tuhan, mencari kebenarannya, maka semuanya bisa ditambahkan. Nah, saudara, yang terakhir, bagaimana kita bisa seperti halnya Yabes gitu ya, berdampak sekalipun awalnya tidak ada apa-apanya. Langkah yang terakhir, saudara harus submit, penundukan diri. Tentu saja, sebagaimana firman tadi katakan, kalau Yabes itu menundukkan diri kepada tangan Tuhan, tangan Tuhan itu berbicara, bukan sekedar kita kan mudah untuk membayangkan ketika ada tangan Tuhan, ada andil Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi jangan sekedar bayangkan tangan yang demikian, karena tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita, artinya memang ada penyertaan, ada perlindungan, ada kuasa Tuhan yang menyertai di dalam hidupmu. Salomo satu kali ketika dia berdoa, dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta berkat-berkat, tetapi dia minta apa? Kita lihat dalam 2 Tawaris 1 ayat 10. Biar ini juga menjadi bagian saudara dan saya. 2 Tawaris 1 ayat yang ke-10. Silakan sayang. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Amin. Jadi ini ada satu permintaan dari Salomo ketika dia diberikan tawaran, boleh minta. Permintaan apa yang dia mau? Makanya iblis kan gak pinter-pinter banget kan, dia sama. Aku beri kamu 3 permintaan gitu ya, biasa kan gitu, iklan-iklan gitu. Nah, Tuhan ketika memberikan tawaran kepada Salomo, dia tidak ambil berkatnya lebih dahulu, tetapi dia minta hikmat. Berilah kepadaku hikmat dan pengertian supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Dia minta hikmat. Jadi bagian yang terakhir, ketika saudara mengandalkan tangan Tuhan dalam hidupmu, engkau dituntun setiap hari dalam perkataan, dalam perbuatan, maka engkau perlu hikmat Tuhan. Di dalam kita bekerja kadang ada sesuatu yang baru, persoalan yang baru. Dalam bisnis demikian juga tantangannya baru. Karena setiap orang ada masanya.
Dan setiap masa ada orangnya juga yang bisa menyelesaikan tantangan. Tetapi saya berdoa, saudara menjadi orang-orang yang bisa menyelesaikan setiap tantangan, setiap masalah. Karena ada penyertaan Tuhan, ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang. Baik yang bekerja, baik yang bisnis, baik yang struggle dalam hal keluarga. Teruslah andalkan Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Ada satu doa yang dianjurkan supaya saudara ditambah-tambahkan hikmatnya. Sama seperti Salomo dia minta hikmat. Dalam perjanjian baru juga dikatakan, siapa kekurangan hikmat, hendaklah dia minta. Saya berdoa saudara dan saya adalah orang-orang yang semakin hari semakin bertambah hikmatnya. Yang mau katakan amin. Sebab hikmat itu yang akan menuntun saudara melewati masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan. Yabes ketika dia mendapatkan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dia sadar itu semua karena Tuhan. Ulangan 20 ayat 4. Dikatakan demikian, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau untuk berperang bagimu, melawan musuhmu, dengan maksud menolong engkau. Ada perlindungan total protection dari Tuhan. Ketika Tuhan memberkati, ketika Tuhan menuntun, ketika Tuhan taruhkan hikmat kepadamu, Tuhan itu ingin supaya kita mempunyai kemenangan. Mempunyai success story. Dia mau sungguh-sungguh menolong saudara. Kalau saudara ada dalam penderitaan, seperti halnya Yabes. Kondisi mungkin sedang tidak baik-baik saja. Mungkin ada sakit penyakit. Mungkin ada masalah dalam keluarga. Maka lebih baik datang kepada Tuhan. Supaya saudara bisa berdoa dan mendapatkan jawaban tepat pada waktunya. Saudara mau? Kalau Yabes saja bisa ditolong Tuhan sehingga dia naik. Saya berdoa, saudara hari ini akan naik lebih tinggi, melintasi badai, melintasi persoalan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kau bawaku terbang tinggi. Yes, Lord. Yes, Lord. Kau bawaku terbang tinggi, mengatasi badai kehidupanku. Hadirat-Mu tenangkanku, damai sejahtera-Mu melingkupiku. Kau bawaku terbang tinggi, mengatasi badai kehidupanku. Hadirat-Mu tenangkanku, damai sejahtera-Mu melingkupiku. Damai sejahtera-Mu melingkupiku. Damai sejahtera-Mu melingkupiku. Damai
mengatasi badai masalah, mengatasi persoalan demi persoalan. Sebab semua hal itu Engkau izinkan terjadi untuk melatih anak-anak-Mu tetap kuat, melatih anak-anak-Mu Tuhan, untuk mereka semakin hari semakin kuat. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang dalam pergumulan, mereka yang sedang sakit, dimanapun mereka sedang berada. Tuhan jamah, Tuhan lawat. Kami percaya bilur-bilur Yesus menyembuhkan setiap sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Ketika dokter sudah memvonis, ketika alat-alat medis tidak lagi mampu, ya Tuhan, kami tahu kami punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan, jamah anak-anak-Mu, lawat anak-anak-Mu Tuhan. Mereka perlu kesembuhan, perlu mujizat. Dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang struggle di dalam keluarganya. Untuk mereka yang mengalami ya Tuhan, pergumulan-pergumulan yang berat. Bahkan yang mengalami duka cita. Mengalami berbagai hal yang tidak baik, tidak enak Tuhan. Biar Engkau pulihkan setiap keluarga demi keluarga. Sebab kami tahu Tuhan, punya rencana untuk setiap keluarga yang ada. Supaya setiap keluarga boleh menyembah Tuhan, boleh datang kepada Tuhan dan sama-sama melayani. Ketika hidup mereka dipulihkan dan nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Tuhan, hamba-Mu berdoa, keluarga-keluarga yang struggle hari ini Tuhan jamah, lawat, sembuhkan, pulihkan hubungan tiap pribadi yang ada dalam keluarga itu Tuhan. Berikan unity, berikan ya Tuhan kesatuan hati. Sebab di dalam kesatuan, dalam keunitian, maka berkat-berkat Tuhan yang lebih besar akan dicurahkan. Maka hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan di dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Berkati, baik yang bekerja, baik yang berusaha, yang bisnis. Di tengah kondisi yang tidak pasti ini Tuhan, kami punya satu kepastian bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik bagi setiap anak-anak-Nya. Dan ketika kami bekerja, berusaha, dan tetap mengandalkan Tuhan, serta tahu tujuan berkat-berkat Tuhan, maka kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberkati anak-anak-Mu. Pasti Tuhan akan membalikkan keadaan sehingga hidup kami bisa berdampak. Bahkan sama seperti Yabes, hidup kami bisa Tuhan pulihkan, bawa naik, semakin naik, lebih naik lagi, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan, biar anak-anak-Mu yang ada dalam mezbah ini mendapatkan berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi mereka. Sebab mereka telah setia mengikuti mezbah ini. Setia untuk datang kepada Tuhan. Setia mencari Tuhan, mencari kebenaran. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka ini waktunya ya Tuhan, Engkau tambah-tambahkan berkat-Mu. Engkau tambah-tambahkan Tuhan pengurapan-Mu, tambah-tambahkan hikmat-Mu dalam hidup anak-anak-Mu. Mari saudara angkat tangan-Mu dan terima berkat Tuhan. Biar kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih saudara sudah mengikuti mezbah pada malam ini. Sampai jumpa pada mezbah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.